اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي. Subuh terus menerus ada dalilnya, hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Kunut subuh adalah perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Kita tahu mazhab Syafi'i menyatakan kunut subuh sunnah. Sementara kalau kita pelajari secara sanad, bahwasanya sanad hadis yang menyatakan disunnahkannya kunut subuh sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi ini masalah khilafiyah yang muktabar, khilafiyah yang kuat. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Bid'ah. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Menyangka kunut subuh itu bid'ah, maka kalau kita ikut begini berarti ikut apa? Terjerumus dalam bid'ah. Padahal tidak demikian. Bahkan saya tidak menemukan perkataan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya hal itu adalah bid'ah. Cuma dia mengatakan tidak sunnah, bahwasanya yang sholat di belakangnya silakan mengikuti. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengingkari kunut subuh, artinya beliau tidak menerima kunut subuh. Kunut subuh menurut beliau tidak sunnah. Tetapi beliau sendiri menyuruh orang untuk ikut kunut subuh di belakang imam yang kunut kalau posisi dia sebagai makmum. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus, kita ulang-ulang sampai 10 kali, nggak ada masalah. Perhatikan bagaimana Imam Ahmad yang menyatakan tidak sunnah kunut subuh, dia menyatakan orang yang sholat di belakang imam yang kunut ikut kunut subuh. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut, karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Ini fatwa mungkin asing, namun antum harus tahu bahwasanya Imam Ahmad yang beliau menyatakan kunut subuh tidak dianjurkan, menyelisihi gurunya Imam Syafi'i. Dia menyatakan barang siapa yang sholat di belakang orang yang kunut ikut kunut subuh. Kenapa ini masalah khilafiyah? Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau bid'ah nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya bid'ah. Ini tidak benar. Ini masalah khilafiyah, tidak sampai pada tingkatan apa? Bid'ah membid'ahkan. Barang siapa yang terjerumus pada bid'ah membid'ahkan dalam masalah kunut subuh, dia telah menyelisih manhaj ahlu sunnah. Tidak ada imam yang dia ikuti. Udah jelas itu bid'ah, kalau disebut ijtihadiyah. Karena nanti semua orang bilang, saya melakukan bid'ah ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali, ya ustadz-ustadz juga ini, doktor-doktor. Tetapi ini masalah khilafiyah yang muktabar, khilafiyah yang kuat. Kalau bid'ah nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya bid'ah. Kami udah dengerin semua. Sorry, tolong selesaikan sendiri persoalan itu.